Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Syamsurijal MT, yang terhormat Bapak Hasrul Bakri SPD MT, dan teman-temanku sekalian yang insya Allah dapat membanggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Pramudita, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Sejarah keselamatan kerja di Indonesia mulai setelah Belanda hadir ke Indonesia pada era ke-17. Saat itu, permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri. Saat jumlah ketal uap yang dipakai industri Indonesia sekitar 120 ketal uap, sehingga muncullah undang-undang tentang kerja kental uap di tahun 1853. Pada tahun 1898, jumlah ketal uap yang dipakai industri kerja makin bertambah menjadi 2.277 ketal uap. Tahun 1890 lalu dikeluarkanlah ketentuan mengenai pemasangan serta penggunaan jaringan listrik di lokasi Indonesia. Menyusul pada tahun 1907 dikeluarkanlah ketentuan mengenai pengangkutan obat, senjata, petasan, peluru, serta beberapa bahan yang bisa meledak serta berdampak pada keselamatan kerja. Pengaturan khusus menjadi pelengkap ketentuan pengerjaannya dikeluarkan pada tahun 1905. Lalu direvisi pada tahun 1910, di mana pengawasan undang-undang kerja dikerjakan oleh Veligen Torres. Sedang pada tahun 1912 muncul pelarangan pada pemakaian fosfor putih. Undang-undang pengawasan kerja yang berisi kesehatan serta keselamatan kerja atau K3 dikeluarkan tahun 1916. Pada tahun 1927 lahir Undang-Undang Masalah, serta di tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda membuat revisi Undang-Undang Ketal Uap. Riwayat keselamatan kerja di Indonesia dimulai setelah Belanda hadir di Indonesia pada era ke-17. Saat terjadi Perang Dunia Kedua, sedikit catatan riwayat tentang keselamatan dan kesehatan kerja industri kerja, karena waktu itu masih dalam situasi perang hingga banyak industri yang berhenti beroperasi semenjak zaman kemerdekaan. Riwayat keselamatan kerja berkembang sama dengan dinamika bangsa Indonesia. Beberapa waktu setelah proklamasi Undang-Undang Kerja serta Undang-Undang Kecelakaan, khususnya bersangkutan permasalahan kompensasi, mulai dibuat di tahun 1957. Didirikannya instalasi kesehatan serta keselamatan kerja. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tentang sejarah kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang revolusi industri K3. Transformasi industri K3 terjadi sebagai dampak perkembangan teknologi berskala besar dan kompleks. Orang banyak menyebut sebagai revolusi industri keempat atau yang lebih dikenal dengan industri 4.0. Era ini banyak ditandai dengan meluasnya jaringan cyber yang secara fisik didukung oleh beragam kemajuan teknologi digital.
Revolusi Industri 4.0 sangat mempengaruhi dunia bisnis. Bahkan revolusi ini berdampak pada semua aspek kehidupan manusia, termasuk pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu, program studi kesehatan dan keselamatan kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga menyelenggarakan Seminar Nasional K3 2019 bertajuk Implementasi Kebijakan K3 guna meningkatkan performa dalam revolusi industri 4.0. Dr. Widi Hidayat, SE MSI AK, Dekan Fakultas Vokasi dalam sambutannya berharap dengan diselenggarakannya acara dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peserta yang hadir. Seminar tersebut dihadiri para pakar dalam bidang K3 dan juga para pemangku kebijakan. Salah satu pemateri yang hadir adalah Dr. Andes Maimunida dari Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Bin Wasnaker dan K3 Kemenaker Republik Indonesia. Dengan adanya revolusi industri 4.0, tentu akan menuntut adanya perubahan dalam penerapan K3 yang dulunya secara konvensional beralih lebih modern. Tentunya K3 pada era sekarang harus dapat disesuaikan dengan teknologi informasi dan komunikasi, pengetahuan dan juga aplikasi digital karena itu adalah tuntutan zaman. Idam juga menyampaikan dengan adanya otomatisasi ini peluang bagi penerapan K3 akan jauh lebih advance. Otomatisasi sebagai nyawa dari industri 4.0 ini juga akan sangat berpengaruh bagi K3, seperti pencatatan informasi atau data hasil analisis observasi K3 yang real time, sehingga permasalahan dapat segera teratasi. Selain itu, dengan adanya otomatisasi, penyesuaian stasiun kerja akan jauh lebih ergonomis karena lebih cepat mengatasi permasalahan dengan tools yang ada. Sebelum mengakhiri materi, pemerintah dituntut untuk segera menyesuaikan perubahan melalui peraturan perundangan atau regulasi yang adaptif dan kolaboratif di bidang K3 agar tidak menjadi hambatan. Sebaliknya, dapat menjadi pendorong bagi kemajuan industri dan ekonomi di Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Anca dari Teknik Elektro Kelas 02 dan saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Tenaga Kerja dan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang pertama, Undang-Undang Tenaga Kerja. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah: yang pertama, untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Hubungan kerja terdiri dari dua macam, yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hubungan kerja tersebut diatur di bab 9 pasal 50-66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja atau buruh haruslah berlandaskan dan sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait.
Di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dan dari setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, dan hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sebelum adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, K3 telah diatur lebih dulu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tempat kerja yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah tempat kerja di mana yang pertama, dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan. Yang kedua, dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi. Yang ketiga, dilakukan usaha pertanian dan perkebunan. Yang keempat, dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan. Yang kelima, dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, stasiun atau gudang. Yang keenam, dilakukan penyelaman, pengambilan benda yang dikerjakan di dalam air. Yang ketujuh, dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan. Yang kedelapan, dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah. Dan yang kesembilan, dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyediaan atau riset atau penelitian. Demikian penjelasan ringkas tentang Undang-Undang Tenaga Kerja dan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.